Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke saya dalam soal pembahasan materi SMP video yang keempat mengenai tentang materi perbandingan. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Pastinya nama saya Selegusin Hendarman dengan nomor pokok mahasiswa 222151007. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika kelas 2022A. Di sini saya akan membuat salah satu tugas video pembahasan soal dari Bapak Dedi Nurzamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Oke, di sini saya akan membahas mengenai tentang perbandingan. Perbandingan ini materi SMP ya, teman-teman. Nah, pembahasannya di sini akan saya bahas 3 poin. Yang pertama itu definisi perbandingan, yang kedua jenis-jenis perbandingan, yang ketiga itu ada pembahasan soalnya. Yang pertama itu perbandingan. Nah, perbandingan itu apa sih, teman-teman? Nah, perbandingan itu merupakan usaha untuk membandingkan dua objek dengan rumus yang tepat, atau proses membandingkan nilai dari dua sejenis di mana perbandingan ini dinyatakan sederhana dalam bentuk pecahan. Nah, teman-teman, jika teman-teman udah mendengar kata perbandingan nih, pasti ada yang namanya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dalam matematika. Yang pertama itu ada perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah apabila nilai dua variabelnya saling berbanding lurus. Jadi misalnya, jika nilai variabel yang satu semakin besar, maka nilai variabel yang lainnya juga semakin besar. Sebaliknya, jika nilai satu variabelnya itu kecil, maka nilai variabel yang lainnya juga semakin kecil. Maka rumus perbandingan senilainya adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, kemudian selanjutnya ada yang kedua ada perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai itu kebalikannya dari perbandingan senilai tadi, teman-teman. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai adalah apabila nilai dua variabel itu saling berbanding terbalik. Jika nilai variabel yang satu semakin besar, maka nilai variabel yang lainnya itu semakin kecil. Sebaliknya, jika nilai variabelnya itu semakin kecil, maka nilai variabel yang lain akan semakin besar. Nah, rumusnya juga terbalik, teman-teman. Rumus perbandingan berbalik nilai ini ada A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Nah, kemudian di sini saya akan langsung menyelesaikan soalnya. Ada misalnya seorang pekerja mendapat upah lembur setiap minggu sebesar 243.000. Jika total jam lembur dalam seminggu selama 9 jam, jika ia hanya lembur selama 5 jam dalam seminggu, berapa upah lembur yang ia dapat? Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugasnya itu dengan rumus perbandingan. Bagaimana cara mengerjakannya? Kan tadi saya udah menjelaskan untuk soalnya yang nomor 1, jadi bisa kita ketahui bahwa A1-nya itu adalah 243.000. Kemudian yang B1-nya itu sama dengan 9 jam, B2-nya itu 5 jam, dan yang ditanyakannya itu berarti A2-nya, atau yang ditanyakannya itu jika ia lembur 5 jam, berapa upah lembur yang ia dapat, berarti menggunakan perbandingan senilai. Nah, senilai ini kan rumusnya A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, A1-nya kan 243.000 per A2 sama dengan B1-nya itu 9 per 5. Jadi kita kali silang seperti ini, berarti A2 sama dengan, jika kita ini berarti 243.000 dikali 5 per 9. Nah, kemudian kita kesini kan 243.000 dikali 5 per 9 ini berarti A2 nya itu sama dengan 27.000. Kita bagi dulu yang ini ke sini, 27.000 dikali 5 itu sama dengan 135.000. Jadi
Jika ia lembur 5 jam, maka upah yang dapat ia dapatkan itu 135.000 atau C. Jadi nilainya seperti itu.